Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh bersyukur atas anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita akan memulai ibadah Jumat Agung pada hari ini, kita mengambil satu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari kita berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian dan hormat bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama memasuki ibadah ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian syukur atas anugerah Tuhan yang telah menebus kita. Bersama-sama kita nyanyikan pujian Amazing Grace. Like me.
Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh memasuki jalannya ibadah ini, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa kita supaya kita dilayakkan mengikuti seluruh rangkaian ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh anugerah-Mu hari ini kami memenuhi undangan Tuhan, datang bersama-sama dengan keluarga kami untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah ini. Namun sebelum kami mengambil bagian dalam seluruh rangkaian ibadah ini, kiranya Tuhan berkenan menyatakan belas kasih-Nya, mengampuni segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Baik dosa-dosa yang kami perbuat secara kesadaran kami, maupun dosa-dosa yang diakibatkan oleh pelanggaran-pelanggaran, bahkan oleh nenek moyang kami di masa silam. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni semuanya itu, sehingga kami dilayakkan pada hari ini untuk mendapatkan berkat dan anugerah, yaitu pengampunan dosa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, yang telah berkorban di atas kayu salib, mati, dikuburkan, dan bangkit hanya karena untuk menyelamatkan kami. Maka nyatakanlah belas kasih-Mu dan ampuni kami semua, sehingga kami semua memperoleh rahmat Tuhan ketika kami mengikuti seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Putra-Mu yang tunggal yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon pengampunan dosa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Melalui salib Kristus, kita semua memperoleh penebusan dan penghapusan dosa. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian Salib Hina. Tergantung
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 140 ayat 10 sampai dengan 14. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala. Biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api. Biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh, orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk mengingat kebaikan dan anugerahnya melalui salib, mari bersama-sama kita nyanyikan pujian Kepala yang Berdarah. Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai dengan 5. Ia dihina dan dihindari orang,
seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu Saudara umat yang dikasihi Tuhan. Kita bersama-sama mengingat rayakan perayaan Jumat Agung, di mana Tuhan kita menderita di atas kayu salib. Sebelum kita lebih dalam lagi merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kembali kami boleh mengingat rayakan peristiwa Jumat Agung. Peristiwa di mana Tuhan kami Yesus Kristus menderita di atas kayu salib. Dalam perayaan pada tahun ini Tuhan, kami percaya di tengah konteks kehidupan yang terus-menerus berubah, Tuhan sendiri akan berbicara kepada setiap kami. Firman-Mu akan menguatkan kami, Firman-Mu meneguhkan kami, dan Firman-Mu membawa kami kepada kepastian janji Tuhan dalam kehidupan kami. Persiapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman ini, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami peringati penderitaannya pada hari ini, kami berdoa dan mempersiapkan hati kami untuk firman-Mu. Amin. The glory in Christ's suffering. Tema perayaan Jumat Agung ini diambil dari Yesaya 53 ayat 3-5 yang sudah kita dengar bersama-sama sebelumnya. Nah, dalam mengingat rayakan peristiwa ini, kita diingatkan betapa Tuhan kita Yesus Kristus dihina, dihindari, menderita sengsara, kesakitan. Dan firman Tuhan dalam Yesaya tadi mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Ini adalah nubuatan yang paling dalam tentang penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan menariknya, nubuat ini tidak dimulai dengan kemuliaan, tapi dengan penolakan, dengan penderitaan, dengan kehancuran. Dan kalau kita melihat dunia kita hari ini, kita juga hidup di tengah realitas penderitaan. Sampai saat ini konflik global terus berlangsung, meluas kemana-mana. Ketidakpastian ekonomi masih terjadi. Tekanan dalam kehidupan berkeluarga akibat ketidakpastian ekonomi juga terjadi. Tekanan di dunia pekerjaan, sehingga banyak sekali manusia mengalami kelelahan mental dan emosional. Secara global dan secara khusus di Indonesia, banyak orang yang hidup dalam tekanan yang tidak terlihat, dan seringkali yang muncul dalam benak banyak orang adalah, di mana Tuhan di tengah penderitaan? Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita pada beberapa hal. Kemuliaan Tuhan justru dinyatakan melalui penderitaan Kristus. Arti yang pertama adalah penderitaan Kristus adalah jalan kemuliaan, bukan kegagalan. Yesaya berkata, ia dihina dan dihindari orang. Dalam bahasa Ibrani, nivzeh, dihina, dianggap tidak bernilai. Kadal ishim, ditolak, ditinggalkan manusia. Ini bukan sekadar penderitaan fisik. Tuhan kita Yesus Kristus mengalami penolakan sosial
kehancuran reputasi, dan kehilangan penerimaan. Tuhan Yesus mengalami semua itu di atas kayu salib. Dan kalau kita jujur, 3 hal ini merupakan penderitaan yang sering kali dihindari oleh manusia. Paling ditakuti, ditolak oleh orang lain. Siapa yang mau dalam kehidupannya mengalami penolakan oleh orang lain? Siapa yang mau dalam kehidupannya mau kehilangan reputasi? Semua orang berlomba-lomba, berusaha sekuat tenaga menjaga reputasinya. Dan siapa di antara kita yang mau kehilangan penerimaan? Semua ingin diterima. Semua hal ini bukan hanya berakibat kepada sakit secara psikologis, tapi juga bisa berakibat secara fisik. Ketika orang mengalami penolakan sosial, mengalami kehancuran reputasi, mengalami kehilangan penerimaan, maka dari yang psikologis kemudian bermanifestasi menjadi kelelahan fisik, jiwa yang sakit, tubuhnya sakit. Di satu sisi, penolakan, kehancuran, kehilangan dianggap sebagai kegagalan. Di sisi lain, ada banyak orang mau mengejar kemuliaan tapi tanpa menderita. Ingin sukses tanpa proses, ingin dihormati tanpa pengorbanan, ingin hasil tanpa jerih lelah. Maka muncullah banyak orang yang flexing, memamerkan kekayaannya, seakan-akan semua begitu mudah dia dapat. Di tengah ketakutan dan kecenderungan dunia yang mencari kemuliaan tanpa penderitaan ini, Tuhan Yesus menunjukkan jalan yang berbeda. Kemuliaan dalam kerajaan Tuhan tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari ketaatan di tengah penderitaan. Di masa raya Paskah ini kita melihat, salib bukan akhir cerita, salib adalah jalan menuju kemuliaan. Dan ini penting. Apa yang dunia lihat sebagai kegagalan, Tuhan pakai sebagai jalan kemuliaan. Itu yang pertama. Bahwa penderitaan Kristus adalah jalan kemuliaan, bukan kegagalan. Yang kedua, penderitaan Kristus bersifat substitusi. Ia menanggung kita. Nabi Yesaya melanjutkan, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dalam bahasa Ibrani, nasa, mengangkat, memikul, membawa beban. Safal, menanggung dengan berat. Jadi Tuhan Yesus bukan sekedar ikut merasakan, tapi mengambil tindakan menggantikan saudara dan saya. Inilah inti Injil. Tuhan Yesus tidak hanya menderita bersama kita, Ia menderita untuk kita. Ia menanggung dosa kita, Ia menanggung rasa bersalah kita, Ia menanggung luka batin kita, Ia menanggung keterpisahan kita dari Tuhan. Dan dunia hari ini sangat membutuhkan kebenaran ini. Karena banyak orang mencoba menanggung sendiri tekanan hidup, beban keluarga, beban pekerjaan, ekspektasi keluarga, ekspektasi sosial, kegagalan pribadi. Dan saya sendiri seringkali melakukan hal yang sama. Apa ujung-ujungnya? Kita lelah, putus asa, marah pada diri sendiri, marah pada orang lain, akhirnya marah pada Tuhan. Dalam merayakan Jumat Agung ini, kita diingatkan bahwa kita tidak diciptakan untuk menanggung semuanya sendiri. Di kayu salib terjadi pertukaran ilahi. Kita yang seharusnya menanggung akibat dosa, ditanggung oleh Kristus. Dan apa hasilnya? Oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Bilur dalam bahasa Ibrani, kaburah, luka terkena pukulan, luka yang terbuka. Luka itu yang disembuhkan oleh Tuhan. Dan ini adalah paradoks ilahi.
dari penderitaan Kristus lahir pemulihan kita. Ketika kita memahami dua hal ini, bahwa penderitaan Kristus adalah jalan kemuliaan, bukan kegagalan. Penderitaan Kristus bersifat substitusi yang menanggung kita. Maka apa respon kita yang ketiga? Seharusnya respon kita adalah mendekat dan hidup dalam pertobatan. Banyak orang memahami salib secara teologi. Tapi dalam pengamatan saya, termasuk mengamati diri saya sendiri, memahami salib secara teologi belum tentu menghasilkan respon secara pribadi. Jadi hanya berisi pengetahuan saja tentang arti teologi salib, tapi tidak mengalami relasi dengan Tuhan yang sesungguhnya. Jadi bagi saya, Yesaya 53 ini bukan sekedar untuk dipahami, tapi untuk direspon. Karena kalau Kristus sudah menanggung semuanya, mengapa saya masih hidup jauh dari Tuhan? Mengapa saya masih merasa terbuang? Mengapa saya masih menanggung semua penderitaan yang sejatinya sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib? Jadi bagi saya, memasuki 3 hari suci Paskah, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, kemudian Raya Paskah. Firman Tuhan hari ini adalah undangan. Bukan sekedar untuk mengingat penderitaan Kristus di atas kayu salib, tapi kembali kepada Tuhan. Mengingat penderitaan dan kembali kepada Tuhan, kemudian ditunjukkan dalam sikap, respon, memperbaiki hubungan yang bisa saja saat ini mulai renggang. Nah, saya mulai memeriksa, apakah hubungan saya dengan Tuhan sudah renggang? Bagaimana seharusnya saya menjalin relasi dengan Tuhan setiap hari? Apakah doa saya sekedar mantra atau menunjukkan hati yang rindu pada Tuhan? Apakah kerinduan membaca firman Tuhan bukan sekedar tingkah laku agamawi, tapi benar-benar muncul dari kebutuhan, ketergantungan akan firman Tuhan? Apakah semua itu saya kerjakan karena relasi saya secara pribadi dengan Tuhan, bukan karena tuntutan profesi sebagai abdi Tuhan dalam kehidupan saya? Berikutnya bisa saja hubungan relasi saya mulai dingin. Saya tidak lagi merasakan kehangatan kasih Tuhan. Bahkan menjadi kaku, formal. Tidak lagi relasi sebagai sahabat, saudara, tapi mulai seperti tuan dan hamba. Yang bisa saja bagi beberapa budaya ketika berjumpa dengan sosok yang sangat tinggi dan dikagumi, mereka menempatkan diri sebagai hamba, menjadi formal. Semua formalitas. Dan luar biasanya, kalau hubungan saya dengan Tuhan mulai renggang, kalau hubungan saya dengan Tuhan mulai dingin, kalau hubungan saya dengan Tuhan mulai formal, maka itu akan memancar di dalam hubungan saya dengan sesama saya, mulai dari keluarga saya. Sehingga bagi saya, akan sulit saya menjalin relasi yang dekat dengan pasangan dan anak-anak saya, kalau hubungan saya dengan Tuhan renggang. Jangan-jangan banyak tuntutan yang keluar dalam relasi saya dengan pasangan, anak-anak, menantu, dan cucu saya. Kalau hubungan saya dengan Tuhan dingin, maka hubungan saya dengan pasangan, anak-anak, menantu, dan cucu juga jadi dingin. Kalau hubungan saya dengan Tuhan formal, maka semua juga jadi formal. Sehingga bagi saya, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib mengisi kekosongan hati saya akan hubungan yang dekat. Mengisi dinginnya hati saya dengan kehangatan yang luar biasa. Dan mengisi kehidupan saya bukan dengan hal yang formalitas, tapi hal yang sangat natural, alamiah, yang menunjukkan kedekatan antara anak sulung Tuhan dengan anak-anak Tuhan yang lainnya. Ketika itu terisi, maka Tuhan memampukan saya untuk mempraktekkan itu kepada orang-orang di sekeliling saya. Jadi, melakukan itu, maka saya perlu memikirkan beberapa hal. Saya harus memelihara kembali mezbah doa saya.
Bagaimana doa kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah doa kita adalah doa yang genuine, otentik, bukan doa yang begitu saja setiap hari. Doa yang lahir dari kebutuhan akan Tuhan yang begitu besar. Membangun mezbah Tuhan. Berikutnya, kembali mencintai firman Tuhan. Kami, abdi-abdi Tuhan yang dididik dalam seminari, saya percaya sudah selesai membaca kitab suci, kitab Kejadian sampai Wahyu. Tapi apakah itu sekedar formalitas untuk lulus? Karena kami harus memenuhi semua SKS yang mensyaratkan membaca dengan selesai, tamat kitab suci. Ketika kami membaca itu, merenungkannya, apakah sekedar tugas supaya bisa siap dalam berkhotbah, siap menjawab pertanyaan, atau lahir dari cinta kepada Tuhan yang ingin senantiasa menjalin relasi dengan firman-Nya yang hidup. Yang ketiga, mulai kembali hidup dalam pertobatan yang nyata. Mezbah doa, mencintai firman Tuhan, yang sudah pasti akan membawa saya dalam pertobatan yang nyata setiap hari. Karena semakin dekat dengan Tuhan, Tuhan akan mengungkapkan masih banyak PR yang perlu saya gumulkan. Minta kekuatan dari Tuhan untuk diberikan kekuatan mengatasi semua kelemahan yang tidak mungkin diatasi 100%. Kedekatan ini tidak mungkin terjadi otomatis. Harus dibangun hari demi hari. Dan ketika saya mendekat, saya percaya, saya melihat sesuatu yang berbeda. Penderitaan Kristus tidak sia-sia. Dengan demikian, penderitaan saya saat saya taat mengikuti Kristus pun tidak sia-sia. Karena saya berjalan bersama Kristus yang pernah menderita. Dan bukan hanya itu, saya berjalan menuju kemuliaan bersama Dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesaya 53 menunjukkan kepada kita satu kebenaran yang sangat dalam. Kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui penderitaan Kristus. Di dunia yang menghindari penderitaan, di dunia yang mengejar kenyamanan, di dunia yang takut kehilangan, Tuhan menunjukkan jalan yang berbeda, jalan salib. Tapi jalan itu bukan jalan kekalahan, itu adalah jalan menuju pemulihan, keselamatan, dan kemuliaan kekal. Hari ini, jika ada di antara kita yang sedang lelah, sedang menanggung beban yang berat, sedang bergumul, ingat, Kristus sudah terlebih dahulu menanggung semuanya. Dan melalui masa raya Paskah ini, kita diingatkan, Ia mati, Ia bangkit, Ia hidup. Dan Ia mengundang kita datang mendekat, hidup dalam terang-Nya. Karena pada akhirnya, di dalam penderitaan Kristus inilah ada kemuliaan bagi kita. Selamat mengingat rayakan Jumat Agung. Kiranya Tuhan menolong kita, mengingatkan kita kembali. Menderita bersama Kristus adalah jalan kemuliaan bersamanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena dalam mengingat rayakan peristiwa Jumat Agung, kami diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus sudah menderita bagi kami. Menderita menggantikan kami. Sehingga setiap kami, apapun pergumulan kami, penderitaan kami, sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Dan penderitaan ini kami responi dengan sikap membangun kembali relasi kami yang retak dengan Tuhan. Merasakan kembali kasih Tuhan yang hangat. Dan berjalan bersama Tuhan dengan ikatan yang tidak formal. Tapi ikatan keluarga kerajaan Tuhan yang penuh dengan keakraban. Kami diingatkan Tuhan bahwa kami tidak berjalan sendiri. Ketika kami setia, tentu ada penderitaan yang semestinya kami tanggung. Tapi itu tidak ada artinya dengan penderitaan yang ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Dan kami percaya Roh-Nya yang kudus memampukan setiap kami untuk menjalani penderitaan dalam kehidupan kami.
karena ketaatan mengikut Kristus. Dan setiap kami yakin bahwa kami pasti berjalan menuju kemuliaan Tuhan yang dijanjikan di dalam Kristus. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, kiranya Tuhan memelihara firman ini. Bukan hanya untuk kami renungkan, tapi juga untuk kami lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Namun izinkan saya untuk membacakan makna dan juga penetapan perjamuan kudus bagi kita semuanya. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapat luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Ia telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Ia telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Dan ia telah ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan dan memperoleh hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu, saya berikan waktu 1-2 menit untuk kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah cinta kasih-Mu bagi kami pada hari ini. Engkau mengizinkan kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kami yang tidak pantas dan tidak layak, tetapi karena belas kasihan anugerah, Engkau mengundang kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah menyatu dengan diri kami. Biarlah itu menandakan bahwa Tuhan tidak pernah terpisahkan dengan kami. Kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tolong kami, kuatkan kami, ampuni kami, layakkan kami di dalam mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, perjamuan kudus hari ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah mengaku percaya dan mengikuti CD baru yang diizinkan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur ada di hadapan kita, tetapi kiranya mata hati kita tidak tertuju kepada roti dan anggur yang ada, melainkan fokuskan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus pada malam waktu diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Kemudian ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan izinkan kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kami manusia hina yang tidak layak dan tidak pantas. Tetapi hanya oleh karena anugerah kasih setia-Mu, kami dilayakkan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Oleh itu tolong kami, ampuni kami, kasihani kami. Supaya kami layak untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus hari ini. Kami diingatkan bahwa Engkau telah mati di dalam dunia ini, menderita, digantung di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami.
dan menjamin hidup kekal bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil roti dan anggur dipersiapkan, mari bersama-sama kita nyanyikan pujian. Salibnya, salibnya. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan mengangkat tangan kanan kita ke kepala masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persetujuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara anggota tubuh Kristus, mari kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita mengangkat tangan kanan kita ke kepala masing-masing yang sudah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persetujuan dengan darah Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami diundang untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah telah menyatu dengan diri kami masing-masing. Oleh kami percaya dan beriman bahwa tidak ada kekuatan kuasa apapun juga yang sanggup dan mampu untuk memisahkan kami dari kasih setia Tuhan bagi kami. Oleh kami berdoa, Tuhan tolong kami. Kuatkan iman kami, teguhkan iman kami, supaya kami terus berharap dan percaya bahwa Engkau Tuhan satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan juru selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus telah memberikan segala yang terbaik bagi kita. Dalam ibadah hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moriah. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, Karena Salib-Mu. Hanya Kau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Ketika kita berdoa Bapa kami, Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan telah mengizinkan kami mengikuti seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Kami terberkati oleh layanan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini dapat menjadi penuntun bagi perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Kiranya firman kebenaran itu tertanam dalam ingatan dan hati kami, dan melaluinya kami memiliki pedoman yang akan memandu arah hidup kami ke depannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami juga mengucap syukur bahwa melalui ibadah hari ini, kami bisa menikmati persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman kami, yang mana ketika kami berkumpul bersama-sama di dalam rumah Tuhan ini, kami percaya Tuhan telah hadir ada di tengah-tengah kami. Dan itu sebabnya kami datang kepada Tuhan, menaikkan segala pujian syukur, sekaligus menaikkan segala permohonan kami di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, tolonglah setiap umat Tuhan yang hari ini telah datang bersama-sama dengan kami semua yang hadir dalam rumah ibadah ini, agar Tuhan mendengar setiap seru doa permohonan mereka. Kami semua akan datang membawa beban pergumulan hidup kami masing-masing. Maka tolonglah ya Tuhan setiap keluarga-keluarga yang membawa pergumulan hidup mereka, membawa persoalan hidup mereka, membawa kesulitan hidup mereka. Kiranya Tuhan berkenan menampung, mendengar, dan bahkan memberikan pertolongan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap anak-anak-Mu yang hari ini datang dengan membawa beban kesehatan tubuhnya, yang lemah, yang sakit, Tuhan berkenan untuk memberikan kekuatan, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan kepada kami semuanya, sehingga kami boleh merasakan kekuatan dan kuasa Tuhan yang menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu yang datang dengan membawa pergumulan perekonomian mereka, kesulitan keuangan mereka, bahkan persoalan yang mereka hadapi di tengah-tengah pekerjaan mereka. Tuhan tolong supaya setiap anak-anak Tuhan yang hadir dalam ibadah ini mengalami pertolongan dan mukjizat yang datang dari Tuhan. Setiap anak-Mu yang datang dengan sungguh-sungguh dengan doa dan permohonannya di hadapan Tuhan, maka kiranya Tuhan berkenan mengasihi mereka dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Mereka yang datang dengan beban pergumulan terkait dengan relasi hubungan mereka antara suami dan istri, orang tua dan anak, bahkan mertua dengan menantu, saudara sekandung mereka, Tuhan tolonglah Engkau menjadi juru damai yang bisa mendamaikan mereka, yang bisa membuat mereka mengalami pemulihan kembali, sehingga terjadi relasi yang baru yang didasarkan kepada kasih Kristus yang telah mereka alami, yang telah mereka terima melalui ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu yang datang dengan pergumulan terkait dengan masalah pendidikan mereka, masalah sekolah anak-anak mereka. Tuhan tolong yang menyangkut biaya pendidikan Tuhan memberkati, yang menyangkut nilai-nilai akademis di sekolah Tuhan memberkati, sehingga anak-anak umat Tuhan di gereja-Mu ini semuanya memiliki prestasi yang membanggakan semata-mata karena berkat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah permohonan doa kami, kiranya Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan di dalam gereja ini. Tak lupa kami juga mendoakan setiap gereja ini ya Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin di dalam gereja kami, para gembala-gembala gereja lokal, para penginjil, guru-guru Injil yang telah ditugaskan untuk menjalankan tugas mereka masing-masing. Tuhan juga memberkati dan memakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati gereja-gereja di bawah naungan Sinode Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia. Semua para pelayan Tuhan, para pastor, para guru Injil, evangelis yang diutus di medan pelayanan yang sulit di daerah-daerah terpencil di berbagai wilayah di negeri ini. Tuhan menjaga dan melindungi mereka, membuat pelayanan mereka semuanya berhasil, jiwa-jiwa yang tak terlayani dapat dijangkau, mereka diperkenalkan dengan kasih karunia Tuhan, sehingga mereka mengalami pembaharuan dalam hidup mereka, karena Tuhan Yesus Kristus telah diterima menjadi juru selamat dalam kehidupan mereka. Berkati pertumbuhan gereja-gereja di lingkungan Sinode GPI ini ya Tuhan, supaya gereja yang Tuhan telah dirikan ini, gereja yang akan tetap bisa bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Berkati pengurus Sinode pusat kami, bahkan yang ada di daerah-daerah sekalipun, semua bisa bekerja sama untuk membawa kesejahteraan bagi gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan.
berkatilah pemimpin-pemimpin kami, terutama Bapak Presiden dan Wakilnya, berkati pula kabinet menteri yang menyertai mereka, supaya mereka semua bisa bekerja bersama-sama dalam sinergi yang sama untuk mensejahterakan seluruh rakyat wilayah negara kami Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan, hadirkanlah berkat-Mu berlimpah atas bangsa kami. Dijauhkanlah bangsa kami dari bahaya bencana alam yang menakutkan. Dijauhkanlah bangsa kami dari bencana sakit penyakit. Dijauhkanlah bangsa kami dari bencana peperangan. Supaya negara kami tetap aman di tengah-tengah bangsa di dunia ini. Bangsa kami tetap dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jauhkanlah bangsa kami dari perpecahan, tetapi biarlah kiranya tangan kasih Tuhan yang menjagai bangsa kami tetap utuh dalam kesatuan NKRI ya Tuhan. Tuhan juga kiranya memberkati bangsa kami supaya hidup toleransi antar agama di negeri kami ini tetap terjaga dengan aman. Sehingga kami semua bisa menjalankan tugas kewajiban iman kami bersama-sama untuk bisa beribadah tanpa gangguan dari pihak yang lain. Oh Tuhan, nyatakanlah belas kasih-Mu atas bangsa kami, karena Tuhan telah menaruh dan memilih kami menjadi bagian dari bangsa ini, supaya kehidupan anak-anak Tuhan di negeri ini tetap bisa menjadi terang yang bisa menyinari di lingkungan sekelilingnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya ya Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan kami bersama sebagai umat warga gereja, sekalipun sebagai umat warga negara. Kiranya kasih karunia-Mu senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Inilah seru doa dan permohonan kami ya Tuhan. Sekali lagi ampuni dosa dan pelanggaran kami, supaya doa-doa kami sampai kepada pendengaran Tuhan. Sebab doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 15 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah selesai dengan liturgi ibadah kita pada hari ini. Maka sekarang, arahkan hatimu, pandanglah Tuhan dengan iman, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah Jumat Agung pada hari ini telah selesai. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan memberkati.
the day tonight and watches me as I begin to dream. Jesus is